latihan dulu. Bener nggak Mas Mayu? Dulu. Biar gebukannya itu semantap Mas Mayu ini harus dilatih. Gebukannya nanti malam udah luar biasa ya. Betul, itu semangatnya dia. dari awal. Akhirnya pada kemarin petang gitu diumumkan kalau besok kita akan melangsungkan Hari Raya Lebaran. Alhamdulillah ya, Naya. Terlihat hilalnya. Hari terakhir sebaiknya menjadi penutup yang sempurna buat umat Islam yang merayakan. Iya betul sekali, tapi puasa. ya memang harus waspada juga nih Gede karena tanggal 5 Juli gitu ya ada ledakan di Mapolresta Solo. Jadi memang di event-event seperti ini kita juga umat apa saja sih sebetulnya, agama apa saja memang harus berjaga-jaga dan juga saling bertoleransi lah kalau misalnya bisa saling menjaga, dan yaitu dia jauhi mungkin area-area yang sekiranya memang berbahaya. Iya, betul. kan seharusnya hari ini menjadi hari yang penutup fitri, yang bahagia. Penutup yang bahagia. Iya, betul sekali. Semoga tidak dinodai dengan kondisi-kondisi yang terjadi ya. Betul, baik betul di Madinah sekali. maupun di Surakarta. Iya, itu dia. Dan pemirsa, hari ini tema kita adalah kita mau membahas mengenai makna dari sholat Idul Fitri sendiri. Sholat menyempurnakan Ramadan kita ya. Betul sekali. Nanti akan ada siapa, makanya tonton terus. Kita simak sama-sama Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Menyambut hari kemenangan, tentunya kita harus berbenah diri. Ada beragam amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan sebelum melaksanakan sholat Id. Mandi sebelum berangkat dan memakai pakaian yang baik dan bersih. Jangan lupa makanan ringan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Selama perjalanan, Anda bisa mengumandangkan takbir sejak keluar dari rumah sampai ke tempat sholat Idul Fitri. Sampai imam hendak mengimami sholat Idul Fitri. Berangkat ke tempat sholat dengan berjalan dan tidak naik kendaraan, kecuali ada kebutuhan yang sangat penting seperti jarak yang jauh dan lain-lain. Bersegera berangkat ke tempat sholat Id setelah selesai sholat subuh. Bagi kaum wanita baik yang suci ataupun yang sedang berhalangan serta anak kecil, dianjurkan juga berangkat ke tempat sholat Idul Fitri. Kaum wanita yang suci ikut menunaikan sholat, sedangkan bagi kaum wanita yang sedang berhalangan bisa menyaksikan sholat, mendengarkan takbir, dan khutbah Idul Fitri. Wah, kalau tadi kita lihat liputannya ya, semua rapi, terlihat cantik, bajunya bagus-bagus, menghadap Allah gitu kan untuk menyempurnakan Ramadan kita. Kalau misalnya sholat itu kelihatan gitu ya, bajunya bagus-bagus gitu, iyalah karena kan hari kemenangan. Nah di sini juga kita sekarang udah nggak berdua nih Gede, iya, sudah untuk kedatangan. membicarakan sholat ini kita sudah kedatangan ahlinya. Itu dia, ada Bapak Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga Mbak Mary Sehat. Putri ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mary, Mbak apa kabar? Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ini hari terakhir Iya. yang seharusnya menjadi hari yang apa ya, kita nanti-nanti dan juga akan kita sangat rindukan sekali ya Pak Ustadz ya. Nah ini besok ini adalah hari istimewa. Nah betul. Pak Ustadz, kita kalau salat Idul Fitri itu kan selalu kita mempersiapkan yang terbaik ya. Nah sebenarnya hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan sholat Idul Fitri ini? Sebenarnya kan kita dimulai dari tazkiyah ya, Iya. pembersihan jiwa ya. Makanya disebut ada ya'idu itu kembali. Kembali kepada asal muasal kita bayi. Ya. Bayi itu kan posisi memang bersih yang tanpa noda sama sekali, cuman akalnya belum hidup. Iya. Oke. Jadi hari ini akal kita dihidupkan tetap pakai logika seperti bayi, jiwanya seperti bayi, tetapi jernih. Jadi tidak ada hawa nafsu. Makanya di proses kita berpuasa ini diproses untuk tazkiyatun nafs namanya, pembersihan jiwa. Jadi ketika kita bersih jiwanya, maka yang terjadi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laulas syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanazaru ila malakutis sama. Kalaulah anak Adam ini tidak dikerumuni setan hatinya, pasti lanazaru ala malakutis sama, yang mampu melihat alam malakut, alam petunjuk yang langsung dari Allah yang bisa diterima oleh hati manusia. Ini yang banyak orang lupa bahwa target puasa li Idul Fitri Ya, untuk mencapai tingkat
citra yang suci, jiwa yang suci. Tidak sekedar kita hura-hura hari ini, justru harusnya kita mampu menangkap ilham. Ini yang dilupakan, insight di dalam hati manusia. Kenapa? Ketika kita berdoa di situ, kita harus mampu menangkap itu. Makanya ada ayat, fadhkuruni alkurukum. Ingatlah aku, tunggu jawaban Tuhanmu. Aku juga ingat kepada kamu. Ada rasanya, ada. Ketika diterima, pertanyaan kita hari ini langsung, pengalaman spiritual kita hari ini apa yang dirasakan. Allah mengatakan, kalau engkau terbuka hari ini, fitrahnya terbuka, bukti itu ada. Seperti apa, Ustaz? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia turunkan sakinah, turun dalam hati, terasa kepada hati orang beriman itu terasa sejuk dan dingin. Ya. Apalagi sekarang terjadi tadi ada pemboman itu kan. Itu kan terlalu bodoh, orang yang terlalu tolol. Sehingga kita miris melihatnya. Lagi puasa ngebom orang kan gila namanya itu. Ini sesuatu yang bukan fitrah. Fitrah manusia itu adanya suatu batin dan batin itu ketemu. Batinul mukasyif wal mukasyaf. Batin yang disingkap hatinya oleh Allah dan batin yang disingkap. Allah yang menyingkap batin manusia, itu yang diterima. Jadi antara kita itu ada silaturahim namanya. Dalam nanti kita nyambungkan ke situ. Apa silaturahim? Nyambung, silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Nyambung, silatun itu nyambung kepada Allah. Waliqaun bainal abdi wa rabbi. Antara hamba dan Tuhannya ada kesambungan. Pun silaturahim itu ada kesambungan, rasa sayang sebenarnya. Nah, rasa sayang ini ada getarannya. Rasa cinta kepada anak ada terasa getarannya. Ya, betul. Sambung dengan sambung. Kita sholat itu gagal karena kita nggak nyambung. Silatun waliqaun bainal abdi wa rabbi. Dan hari ini Idul Fitri kita ketemu batin dan ketemu batin. Harusnya kita berempat ini dan kita sambung ke yang lain, itu ada silaturahim, kesambungan. Kalau saya tidak kenal siapa Anda, tidak nyambung. Makanya kita jabat tangan. Tidak tangan yang dijabat, rosone, rasa di dalam batin terasa. Kalau kita nyambung connect, ya kan, nyambung dan connect hati kita akan terasa getarannya. Hari ini kita akan mencoba nanti puncak kita sholat adalah ketika sholat Id nanti sholat Idul Fitri, sholatnya orang yang kembali. Apa kembali itu? Al-inabatu ila daril khulud wa tajafi an daril ghurub wa tahawulil maut qabla nuzulil maut. Seperti apa ya Rasul? Seorang sahabat ditanya, seperti keadaannya seperti keadaan engkau menuju kematianmu. Ila daril khulud. Jadi kan yang suci sekarang ini. Seperti menuju kematian, bukan hari kemenangan. Iya, gitu ya, menuju kemenangan sebenarnya. Iya. Menuju surga itu kan menuju kemenangan. Iya, betul. Menuju kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang yang ketika sholat dia merasakan kekhusyuan. Nah, orang yang sholat itu posisinya posisi kembali. Kembali al-inabatu ila daril khulud, menuju alam abadi, alam Tuhan. Jadi bukan alam kubur, jadi alam Tuhan. Orang yang menuju alam Tuhan, ia akan merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Karena dia Allah turunkan sakinah ketika engkau berdiri takbir. Ketika Idul Fitri, makanya takbirnya banyak. Kan? Allahu Akbar sampai 7 kali takbir. Nah, takbiratul ihram artinya menuju kepada pengharaman yang lain, kita masuk kepada Tuhan, mendekati Tuhan. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Mir sendiri gitu ya Gede, ya yang namanya kita pasti kan rindu sekali sama yang namanya sholat Idul Fitri. Iya, nah Mbak Mir sendiri persiapannya biasanya gimana sih Mbak? Nah, seperti yang Pak Ustadz katakan, pastinya persiapannya itu lebih ke dalam diri gitu ya, bukan persiapan seperti pada umumnya mungkin beli baju baru, menggunakan baju baru, mukena serba baru, nggak itu. Kalau berbicara tentang kemenangan seperti yang Anda katakan, sesungguhnya kemenangan manusia gitu ya, jiwa manusia adalah saat masuk surga. Itu kemenangan tertinggi. Jadi kemenangan kita bukan merayakan yang heboh, terlalu heboh, bukan gitu. Tapi kemenangan kita adalah tercapainya pada saat kita nanti di kehidupan berikutnya kita masuk surga. Itu kemenangan manusia. Sehingga persiapan diri saya pasti itu seperti kata Ustadz, menyatukan gitu. Saya selalu sedih gitu kalau mengatakan ini. Saya berusaha pada setiap kali saya sholat Id adalah
apakah rasa saya akan tersatu sama Allah? Itu buat saya gitu. Jadi kalau saya tidak menyatu, buat saya gagal puasa saya. Iya. Ketika menyatu itu, pernahkah ada pengalaman yang bisa dirasakan? Pasti pada saat saya menyatu pada rasa saya sama Allah, gitu, saya connect sama Allah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa perlu marah, tidak ada rasa itu. Seperti surat Al-Baqarah yang mengatakan ya Pak Ustadz ya, pada saat kita memang sudah connect sama Allah, tidak akan ada rasa khawatir itu. Iya. Dan menurut Ibnu Qayyim dikatakan betul, surga itu ada, tapi ada di dunia. Namanya Jannatul Ajilah. Sebelum engkau masuk surga yang sebetulnya, surga itu sudah ada di dunia. Apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang khusyuk itu. Kenapa? Aflaha itu bahagia. Hanya orang yang aflaha, yang bahagia, yang bisa masuk surga. Iya. Ibnu Qayyim mengatakan, jika engkau bahagia di dunia, maka di akhirat pun engkau bahagia. Jika engkau di dunia ini susah, sedih, maka sebenarnya juga engkau nanti akan masuk neraka pun sedih. Iya. Lebih sedih lagi. Faman kana fi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini sedih, gelap hatinya, maka orang ini pasti masuk neraka, pasti. Oke. Ya, usai jeda ini kita masih akan bicara. Akan tanya-tanya ya ke Mbak Mary, kira-kira Pasti. pengalaman seperti ini sepertinya kayak menyentuh kekusukan yang sesungguhnya sepertinya. Yang paling dalam, karena memang Iya. yang namanya sholat Idul Fitri ini adalah 1 tahun ya sekali gitu kita Sekali. alaminya. Nanti kita Istimewa. akan bicara-bicara lagi pemirsa, tapi usai jeda berikut ini tentunya hanya di Intermezzo. Banyak info, nggak nggak bikin gigit kepo. Jadi kalau Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah